Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Mas. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa ITS atau Institut Teknologi 10 November dengan jurusan Teknik Mesin Industri, Mas. Tujuan kami di sini untuk mewawancarai Mas terkait bengkel Dinamo. Sebelumnya Mas sendiri namanya siapa, Mas? Erwin Santoso. Oke. Masnya namanya Mas Herwin. Ini tempatnya ada di mana, Mas? Jalan Kenjeran nomor 302. Jalan Kenjeran nomor 302, teman-teman. Jadi di sini itu ada bengkel Dinamo Sumber Mas. Nah, untuk bengkelnya sendiri sudah berdiri berapa lama, Mas? 30 tahun. 30 tahun. Dari tahun Dari 95. sampai sekarang 5. Oh. Untuk temurun. Berarti sudah melewati beberapa generasi ya, Mas? Ya, sudah 3 generasi. 3 generasi. Untuk layanan sendiri di bengkel Dinamo ini biasanya melayani apa saja, Mas? Pokoknya segala dinamo, yang penting kayak kipas angin, pompa air, terus habis itu dinamo 1 pas, 3 pas, genset juga, dinamo alternatornya mobil, dinamo starter, semua kelistrikan juga. Berarti bisa menangani semua dinamo dan kelistrikan ya, Mas? Bisa. Pokoknya yang berhubungan sama dengan dinamo. Oke, jadi teman-teman yang mau servis segala dinamo bisa segera berkunjung di Dinamo Sumber Mas. Paling susah tuh benerin dinamonya apa, Mas? Paling susah itu benerin dinamonya mobil, alternatornya. Alternatornya, Ampere, ya. Biasanya berapa lama, Mas? Biasanya ya paling nggak antara 3 jam. Itu kalau spare partnya ada. Tapi kalau spare partnya nggak ada, kita cari rebuild dulu. Nah, itu yang agak susah. Kalau mobil Tamiya nggak susah Mas ya Pak? Oh, mobil Tamiya nggak susah, tinggal Yang beli dinamo aja. Tamiya bisa Mas? Apa? Dinamo Tamiya yang mode-mode set gitu Mas? Nggak bisa, Nggak bisa. soalnya kawatnya beda. Untuk jenis dinamo yang paling sering diperbaiki dan paling sering rusak itu jenis yang apa, Mas? Alternator, namanya mobil. Mobil sama pompa, kipas itu yang umum dari kita sih. Untuk estimasi biasanya selesainya berapa jam atau sampai bisa beberapa hari gitu, Mas? Paling lama antara itu 1 hari, paling tercepat ya antara setengah jam sampai 1 jam. Biasanya yang rusak itu bagian mananya, Mas? Biasanya yang sering itu kalau nganu tuh gulungannya, kumparannya, diode, terus angkernya itu juga bisa. Yang sering itu kalau alternator punya mobil. Kalau kipas angin yang sering ya bos sama kapasitor itu yang sering. Mas, misal kalau dinamo terbakar itu biasanya diapain Mas? Cara perbaikan atau gimana? Kalau dinamo terbakar itu biasanya dililit ulang. Ya, dililit ulang itu lihat jumlahnya, dijumlah. Nanti kita gulung sama hitungan jumlah itu cuma kita nambahin sedikit supaya biar dinamonya dingin. Pelilitannya itu pakai manual atau bantuan alat juga Mas? Kalau kita pakai manual. Kalau yang pakai itu soalnya tempatnya nggak ada. Berarti langsung dari tangan ya, Mas? Ya, rata-rata kalau bengkel yang pinggir jalan rata-rata pakai manual. Mungkin bisa dijelasin, Mas, apa ini bahan-bahan yang dipakai dinamo? Bahannya ya ini kan kawat tembaganya. Terus habis itu ini bos buat kipas angin. Bos. Ya itu aja sih. Ya banyak yang lebih saya sepilkan banyak cuma Jenis? yang terutama kawat tembaga ini. Jenis logamnya, Mas. Logam dinamonya. Jenis logam namanya pakai itu. Pakai helinik. Helinik. Ya. Kan macam-macam, ada yang Jakarta, Malaysia, ada yang Jerman. Nah, yang Jerman ini yang nomor 1 cuma kita pakai yang nomor 3 helinik. Australia itu yang nomor 2. Oh, terus kenapa kok Masnya pakai yang helinik itu, Mas? Kalau yang helinik kita kan harga masih terjangkau, tapi kalau yang pakai nomor 1 rata-rata orang tidak mau, harganya soalnya Mahal. Kalau yang alumini kita nggak pakai, soalnya rata-rata nanti kekuatannya tidak bisa tahan lama. Itu perbedaannya sendiri sama yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu di bagian apanya ya Mas? Dari Yang 1, nomor 2, nomor 3 itu perbedaannya nahan suhu panasnya.
Biasanya kalau yang pakai alumini itu paling cuma 150 atau berapa sekian-sekian itu tidak bisa nahan panas, nanti putus dalam. Tapi kalau yang pakai tembaga itu 200 derajat bisa berapa itu bisa nahan. Soalnya kalau kumparan itu kena masuk listrik itu setrum dalamnya ada goyangnya. Ketika setrum, makanya kenapa kayak ada tes tang ampere lah, itu lihat ampernya, tegangannya. itu perbedaannya dari itu. Terus untuk yang bekerja di sini itu ada berapa banyak mas? 4 orang. 4 orang. Ya, 4 orang. 4 orang ini tugasnya sama semua atau punya spesialisasinya masing-masing, Mas? kalau 4 orang ini mana yang kesusahan ya kita langsung bantu. Rata-rata sama semua, bisa semua. Jadi saling bantu, saling support. Mana yang tidak bisa langsung kita rasakan. Untuk omset biasanya berapa mas? Kalau omset tidak tentu, kita kan jual jasa. Kadang satu hari ya 500, kadang 1 juta, kadang satu hari ya bisa dapat 3 juta. Tidak tentu, tergantung customernya datang berapa orang. Kalau sebulan gitu biasanya bisa memperbaiki dinamo berapa mas? Itu tidak pernah hitung ya, paling satu hari biasanya bisa 4, 5 atau 7 itu. Cuma lihat customer juga, kita nggak bisa nentukan. Biasanya ramenya itu musiman atau gimana mas? Biasanya kalau rame itu emang musiman. Musim hujan itu biasanya rata-rata dinamo kan Air, hujan ya. air lah, itu rata-rata biasanya pasti rame. Tapi kalau musim-musim kayak gini biasanya ya juga ada aja, tergantung. Soalnya kita kan melayan dari pabrik, motor 2000 kita kan vendori. Kalau selama mengerjakan dinamo ini jenis dinamo apa mas yang paling masnya menurutnya Tricky. paling susah gitu atau Paling susah sih itu genset kalau saya. kenapa itu mas? Kalau genset kan alat-alatnya kan itu agak susah. Oh, berarti kalau genset masnya yang ke sana atau gensetnya di bawah? Karena genset kan Biasanya ukurannya ya besar Mas? kita yang ke sana atau yang di bawah sini lihat jenisnya gensetnya apa. Berarti ini bisa panggilan juga mas? Bisa. Kalau mobil langsung bisa panggilan, langsung bongkar tetap bisa. Itu dinamo yang terbesar gitu mas, yang pernah diperbaiki itu gensetnya itu tadi ya. Kalau dinamo yang pernah Ya, cara- diperbaiki paling terbesar antara 20 PK 30 PK. 20 apa mas? 20 PK. PK. Ya. Itu 20 dinamo PK, 30 PK, terus 10 kW ya. Itu dinamo yang paling enggak ya antara 1 mobilan itu. Bisa. Cuma cara ngerjakan dari sini langsung di pabriknya. Oh, itu pabriknya. Kalau pengaruh jumlah lilitan sama apa mas pengaruhnya? Pengaruh kalau jumlah lilitannya kurang, itu pastinya dinamo panas. Terus habis itu kalau ukuran kawatnya lebih besar atau kecil itu juga setatnya itu kenceng tapi tenaganya kadang nggak ada. Itu kalau dinamo kecil, lilitannya ukurannya kecil, tapi kalau lilitan ukuran besar, nah, tenaganya pasti keras. Tapi lihat jumlahnya juga, nggak tentu. Nah, makanya itu semua dites sama tang ampere, RPM-nya berapa, tang ampernya berapa, itu turun naik ke atas enggak. Kalau stabil ya termasuk gulungan kita normal. Ya. Tang ampere itu yang mana mas? Tang ampere di dalam. Oh, ada jepitannya Ya, gitu ada ya, Mas, jepitannya ya? itu. Jadi, Udah lah. udah, mau tanyakan lagi apa? Enggak. Mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Kami mohon maaf dan terima kasih telah menyempatkan waktu mas untuk bisa kami wawancara ya mas. Dulunya kami meminta dokumentasi terlebih dahulu apa diperbolehkan mas? Foto. Foto ya. Foto bareng mas ya. Foto mas.